Oleh karena itu, jemaah haji yang datang ke tanah suci menjawab panggilan Nabi Ibrahim tersebut dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak sekutu bagimu ya Allah. Innal hamdalillah wa ni'matan laka wal mulku la syarika lak. Sesungguhnya segala puji nikmat, harta kekayaan, pangkat dan jabatan dan seluruh harta yang kami miliki semuanya milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itulah jawaban jamaah haji datang ke tanah suci. Diseragakan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka dengan talbiyah, diseragakan pakaian mereka meskipun mereka tinggal di negara asal punya pangkat dan jabatan kaya raya, tetapi tatkala mereka menunaikan ibadah haji hanya menggunakan dua helai kain putih tidak berjaya, tidak ada perbedaan satu sama lain. Allah kalau jamaah haji yang datang dengan duit yang halal, ketika dia mengucapkan talbiyah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, labbaik wa sa'yu wal khair kullu bi yadaik. Kedatanganmu aku terima, ucapan aku dengar, kata Allah. Hajikan mabrur, wajadukan mabrur, wa tidroan tabur. Hajimu aku terima mabrur, seluruh dosa maaf hapuskan dan seluruh dosa menjadi dunia dan akhiratmu akan datang kebaik. Akan tetapi tatkala ada orang yang berangkat haji dengan duit yang haram, duit hasil korupsi dia pakai untuk berangkat haji, duit riba dia pakai untuk berangkat haji, duit tipu sana tipu sini dia pakai untuk berangkat haji. Ketika dia mengucapkan kalimat talbiyah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wa sa'daik. Kedatangan aku tidak terima, ucapan aku tidak mendengar, kata Allah. Kenapa dengan demikian? Libasuka haram, warafatuka haram, wajatuka haram, kata Allah. Pakaian yang kamu kenakan itu haram, kendaraan yang kamu tunggangi dari negara asalmu sampai ke Masjidil Haram haram, makanan dan minuman juga haram karena diberi dan dibayar dengan haram. Pakai pakaian baru, kata Allah. Bagaimana kita dengan kedatangan? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berangkat haji, yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah ongkos berangkat hajinya, jangan sampai tercemar dengan duit yang Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 misi yang diajarkan ketika orang-orang itu berangkat haji. Yang pertama, orang yang berangkat haji harus berniat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah dikatakan al-hajju Arafah, bahwa haji itu puncaknya di padang Arafah, meniru wukuf Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dosanya cuma 1 di sorga, tetapi beliau wukuf selama 1 tahun di padang Arafah sambil menangis menangis air mata dan berucap dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh karena itulah Arafah disebut juga dengan Raka'atul Tangis, dan 1 tetes tangis dari seorang hamba di padang Arafah akan menghapus semua dosa-dosanya, meskipun dosa seluas langit dan bumi dan sebanyak bumi di laut. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang mungkin bisa menjadi renungan kita semua. Ketika di yaumul qiyamah nanti, seluruh anggota tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan ditanya dipergunakan untuk apa saja selama hidup di dunia ini. Kaki kita akan ditanya dipergunakan melangkah kemana saja kaki kita. Begitu juga mata kita, telinga kita. Dan pada saat itu
ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Manakala akan dilemparkan ke dalam neraka, bulu matanya memberi kesaksian, ya Allah, Engkau berfirman, firman-Mu itu pasti benar. Engkau berjanji-janji-Mu pasti benar. Jikalau sekiranya bulu mata itu pernah basah, oleh kita senantiasa bertobat kepada Engkau. Jikalau sekiranya bulu mata itu pernah basah, ketika mensyukuri nikmat daripada yang Engkau berikan. Jikalau bulu mata itu pernah basah, ketika teringat akan dosa-dosa kepada Engkau, maka Allah berjanjikan, ya Allah, aku bersumpah atas bulu mata bahwa aku pernah basah ketika di depan Ka'bah, aku pernah basah di Multazam, aku pernah basah di Muzdalifah, aku pernah basah di Padang Arafah. Ada ini yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar persaksian bulu mata, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, antarkan kekasihku yang dari aku masukkan ke dalam neraka. Panggilan jemput yang untuk dimasukkan ke surga bukan sebagai mengharapkan rahmat dan keresahan mata tobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dosanya cuma satu di surga, dan selama 40 tahun dia malu melihat langit karena teringat akan dosa-dosa. Sedangkan hidup di dunia ini lebih banyak dosanya daripada amalnya, tetapi dalam kehidupan kita lebih banyak tertawanya daripada mengingat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji diterima haji yang mabrur dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum diberi kesempatan untuk berangkat kepada ibadah haji, Allah takdir kita semua untuk berangkat ibadah. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa min al-ayati wa qul rabbi rahmanu wa taqabbal. Wa